Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, pembahasan kita di video kali ini masih berhubungan kepada Islam sebagai tata cara yang mendamaikan. Nah, video yang terdahulu sudah kita bahas sebagian materi ini, yaitu materi tentang Islam sebagai tata cara yang mendamaikan, mensejahterakan, dan menyelamatkan. Dan ini telah dicontohkan Rasul, telah kita sampaikan contohkan Rasul. Sebab memang Rasul itu kan diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya Allah. Maka kalau kita lihat di Quran surat 3 ayat 159, Pabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzol golijol kolbi lan faddu min haulika. Karena rahmat Allah, yaitu wahyu yang diberikan Allah untuk disampaikan Rasul, karena rahmat Allah, ya Muhammad, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, yaitu kepada mereka yang didakwahi oleh Rasul. Seandainya engkau bersikap keras dan kasar kepada mereka, maka pastilah mereka akan menjauhimu. Jadi metode dakwah Rasul itu lemah lembut. Atau dengan metode edukatif persuasif. Pendekatan dan pendidikan, atau pendidikan dengan pendekatan. Sebab yang disampaikannya ini wahyu. Dia harus memberikan contoh kepada umat manusia ini bagaimana seharusnya bersikap dengan wahyu ini. Kalau enggak, dijauhi orang. Kalau kita umpamanya marah-marah menyampaikan wahyu ini, kita menjelek-jelekkan orang, menyalah-nyalahkan orang, apalagi mencaci orang, mengejek orang, pasti dijauhi orang. Kalaupun yang benar yang kita sampaikan ini, pasti orang nggak terima, karena memang sikap kita tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, di sini saja nampak bahwa Islam itu ada tata caranya, ada kode etiknya.
Bagaimanapun lemah lembutnya Rasul Muhammad, begitu pun masih banyak yang nggak mau terima. Masih banyak yang menolak. Memang begitulah manusia. Rasul pernah menjelaskan, manusia yang menerima wahyu ini, atau Quran dan Sunnah Rasul ini, atau ilmu Allah ini, bagaikan hujan yang diturunkan dari langit. Ada bumi atau tanah yang menerima hujan itu gampang meresap air hujan itu, tanah itu gampang meresap sehingga tanah itu subur menyuburkan tumbuh-tumbuhan, kemudian mampu mengendapkan air tanah tadi yang disiram hujan tadi. Bahkan dengan air yang diendapkannya itu mampu mengalirkan air itu sehingga menyuburkan tanam-tanaman. Ada seperti itu, gampang dia nerima gitu kan. Ada memang, kata Rasul, tanah yang menerima hujan itu seperti, katakanlah kalau kita di Indonesia seperti tanah liat, keras. Begitu hujan datang, air itu mengalir aja, tidak mampu menyerap air tadi. Nah, seperti itulah kata Rasul orang yang menerima wahyu ini. Ada memang begitu disampaikan wahyu ini, dia terima, diakui benar, dia terima. Ada memang bagaimanapun disampaikan, sulit dia menerima, bahkan menolak. Seperti itulah yang dialami oleh Rasul Muhammad dulu ketika dia berdakwah mulai dari Mekah sampai ke Madinah. Jadi metode dakwah Rasul itu edukatif, persuasif, lemah lembut. Tapi gitu pun banyak yang menolak. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam melakukan dakwah Islam ini. Nah, kemudian kalau kita teliti, perhatikan atau kita amati Quran ini, ada persamaan istilah dinul Islam ini di dalam Quran itu sendiri. Salah satu contohnya, kalau kita lihat Quran surat Ali Imran ayat 83, Ghairu dinullahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tu'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Dinullah, apakah kamu masih mencari dinullah atau tata cara di luar ajaran ilmu Allah ini? Padahal telah tunduk patuh apa-apa yang ada di samawat dan ardu. Rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, semua ketetapan harus dikembalikan kepada Allah. Itu satu, dinullah. Kemudian dinul haqq di Quran surat 61 ayat 9, surat As-Saff. Itu yang kita bacakan tadi, mukaddimah, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal
musyrikun. Dia Allah yang telah mengutus Rasul Muhammad, bersamanya ada huda, ada petunjuk, dan dinullah, tata cara yang dari Allah, sehingga mampu mengungguli tata cara hasil subjektif atau hasil idealisme manusia. Nah, kemudian dinul kholis, kita lihat di Quran surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul kholis, sesungguhnya, perhatikanlah bahwa sesungguhnya ilmu Allah ini adalah din yang kholis, bersih, murni, atau tata cara yang dari Allah yang murni, bukan hasil olahan manusia, murni wahyu Allah, bukan hasil cuplikan ide-ide manusia. Islam itu bukan hasil dari adaptasi kultur atau budaya manusia. Kholis, murni, suci. Kemudian ada dinul qayyim. Kita lihat di Quran surat Ar-Rum ayat 30. Surat 30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanif fitratullahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah jalikat dinul qayyim walakinna aksaron nasa la ya'lamun. Tegakkanlah pandangan hidupmu kepada din yang hanif, tata cara yang hanif, yang murni, bahwa sesungguhnya fitrah Allah, norma yang datang dari Allah, yaitu tata cara yang datang dari Allah itu sudah sesuai untuk dijalani manusia, sudah sesuai untuk manusia tadi. Nggak perlu lagi kita mencari-cari tata cara di luar Islam tadi. Sudah sesuai. Tidak ada perubahan di ciptaan Allah tadi. Ciptaan Allah itu nggak ada perubahan dari dulu, sekarang yang akan datang. Baik secara fisika maupun wahyunya. Secara fisika, ya ciptaan Allah itu nggak pernah berubah dari dulu. Kalau dulu dia manusia sejak lahir sampai kapanpun dia tetap manusia, nggak pernah berubah jadi monyet. Atau kalau kita perhatikan, air itu tetap mencari tempat yang serendah-rendahnya, tidak pernah berubah. Itu secara fisika ya, alam tadi. Secara wahyu pun seperti itu. Wahyu Allah ini, Quran ini nggak pernah berubah sejak 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, sampai sekarang dia tetap seperti itu, nggak pernah berubah. Itulah dinul qayyim, jalikat dinul qayyim. Itulah din yang tangguh, yang kokoh, tata cara yang tangguh, yang kokoh, yang mampu menyelamatkan manusia. Tetapi sayang, kebanyakan manusia tidak mau mengkajinya. Nah, itulah persamaan dinul Islam di dalam Al-Quran itu sendiri.
Lalu dengan tata cara Islam ini, yang mau dituju apa? Targetnya apa? Tentu kan setiap kita ada usaha. Kan harus ada target, harus ada yang dituju. Atau kalau kita beribadah, kan harus ada yang dituju. Untuk apalah kita capek-capek berusaha bekerja kalau nggak jelas apa yang mau dituju? Apa yang mau dituju dengan dinul Islamiyah atau tata cara Islamnya? Coba kita perhatikan Quran surat Yunus ya, Yunus ayat 10. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kamu, mengajak kamu kepada negeri Darussalam, negeri yang selamat menyelamatkan, yang mendamaikan, yang mensejahterakan. Jadi tujuan kita beribadah itu supaya kehidupan itu damai, kehidupan ini damai, aman, sejahtera, tidak ada huru-hara, tidak ada kekacauan. Nah, kemudian kalau kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 221, wallahu yad'u ilal jannah. Allah menyeru kamu kepada jannah, kehidupan jannah. Yaitu satu kehidupan yang masyarakatnya dinaungi oleh wahyu. Artinya masyarakatnya itu sudah terbimbing oleh wahyu tadi. Kalau sudah terbimbing dengan wahyu, ya pastilah hidup ini selamat, sejahtera, aman. Dan itulah yang dikatakan oleh ayat ini, oleh Allah, suatu kehidupan jannah. Jannah dunia. Bukan hanya jannah di akhirat saja, jannah di dunia ini pun harus kita rebut, harus kita usahakan. Kita sering mendengar baiti jannati, rumahku itu adalah jannahku. Artinya memang di dunia ini dulu. Nah, rumah tangga di sini ya bisa rumah tangga skala kecil, namanya di keluarga kita, bisa skala menengah di kampung, dan skala besar seperti negara kita ini, Indonesia. Indonesia ini rumah tangga kita. Rumah tangga kita. Jadi bagaimana kita, apalagi kita umat Islam, membangun satu kehidupan yang mendamaikan, mensejahterakan, menyelamatkan di negara kita ini, Indonesia. Seharusnya kita, apalagi kita mayoritas Islam di Indonesia ini, mampulah kita memberikan kedamaian, kesejukan di negara kita Indonesia ini. Nah, buktinya bahwa kehidupan jannah yang mau kita capai tadi, yang mau dituju tadi, kita lihat Quran surat Hud ayat 108.
Hud ayat 108. Wa amal ladzina su'inu fa fil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ardi. Adapun orang-orang yang berbuat tepat menurut ajaran ilmu Allah, pastilah mereka akan memasuki kehidupan jannah selama madamatis samawati wal ardi, selama adanya samawat dan ardu. Di pembahasan kita yang lalu kita sudah jelaskan bahwa gambaran samawat dan ardu itu adalah gambaran, samawat itu gambaran benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, bintang, jibal, gunung. Nah, kemudian ardu gambaran bumi ini yang didiami, ditempati oleh makhluk biologis seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Madamatis, selama adanya itu. Nah, itulah tujuan kita mengikuti tata cara Islam yang datang dari Allah ini. Kalaulah kita tidak mengikuti ini, bahkan kita lebih gandrung, lebih suka mengikuti tata cara di luar Islam. Pastilah akan timbul kekacauan, pastilah akan terjadi perselisihan. Jadi hanya itu tujuannya, suatu kehidupan yang mendamaikan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasul semasa dia masih hidup. Itulah yang dikatakan Madinatul Munawwaroh. Dulu Madinah itu tempat nama kotanya itu Yasrib. Setelah Rasul hijrah ke Madinah, ke Yasrib, berubahlah kota tadi menjadi Madinatul Munawwaroh. Apa pengertian Madinatul Munawwaroh itu? Asal katanya din, ya. Diawali dengan kalimat mim, isim mim. Mim ini menunjukkan isim tempat. Jadi tempatnya din, tempatnya tata cara Islam, munawwaroh, yang bersinar, yang bercahaya, yang mampu menyelamatkan, mensejahterakan kehidupan manusia pada saat itu. Islam yang bersinar di Madinah itu bukan di luar itu. Kalau ada orang berpikiran, sebagian orang berpikiran Islam itu jayanya, bersinarnya, umpamanya mampunya masyarakat atau orang-orang Islam setelah wafat Rasul, ya, setelah wafat Rasul mampunya menguasai beberapa wilayah seperti Cordoba, Andalusia, Afrika, dan lain-lain, atau Baghdad dengan 1001 malamnya. Nah, itu sebagian orang berpendapat Islam itu jaya. Kenapa? Karena memang di jayanya Islam itu dipandang dari kacamata materialis. Jadi kita nggak bisa memandang jayanya Islam itu dari kaca materialis, tidak bisa. Justru bersinarnya Islam itu pada masa Rasul Muhammad SAW. Tak ada yang menandingi. Itulah yang dikatakan tadi, liyuzhirahu ala dini kulli. Tidak ada tata cara di luar Islam yang mampu menandingi Islam yang dibawakan oleh Rasul Muhammad itu.
Jadi sekali lagi, untuk suatu negeri yang selamat menyelamatkan, bukan membangun suatu negara Islam, bukan negara Islam. Kalau dia berbentuk negara, pastilah terikat ruang dan waktu, ada batas teritorial, pasti akan berbenturan dengan negara-negara lain, pasti akan berbenturan. Kemudian tidak rahmatan lil alamin lagi, karena namanya sudah terikat ruang dan waktu, sudah terikat etnologi dan geografi. Tidak rahmatan lil alamin itu lagi. Jadi kalau dia tidak berbentuk negara, berbentuk apa? Berbentuk jamaah. Sejak dari awal Muhammad menerima wahyu ini, perintah pertama yang diberikan kepada Muhammad adalah membangun jamaah. Jamaah inilah wadah dari Islam tadi. Banyak contoh kita lihat yang disampaikan Rasul, baik yang disampaikan Rasul maupun menurut Quran. Sebagai contoh praktisnya, Rasul pernah mengatakan bahwa Islam itu, orang-orang beriman itu bagaikan satu bangunan. Yaitu antara elemen satu dengan elemen lain saling mengokohkan. Ada yang berfungsi sebagai lantai, ada yang jendela, ada sebagai tiang, ada sebagai plafon, ada sebagai atap, ada jendela, ada pintu. Berbeda-beda bentuk dan berbeda-beda spesialisasi. Tapi bangunan ini saling mengokohkan. Nah, seperti itu contoh yang diberikan Rasul. Atau seperti kal jasadil wahid, satu batang tubuh. Kita lihat tubuh kita, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kuping, ada mata, hidung, dan lain-lain. Sama seperti bangunan tadi, berbeda bentuk, berbeda spesialisasi. Namun, kalau salah satu spesialisasi tadi, katakanlah mata sakit, yang lain akan ikut merasakan. Orang lain ikut merasakan. Dan antara elemen satu dengan elemen lain, kaki, tangan saling kokoh mengokohkan. Nah, begitulah gambaran Islam menurut penjelasan Rasul. Nah, contoh praktis yang lain kita lihat aja sendiri waktu kita sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum, ada saf pertama, saf kedua, dan seterusnya. Kemudian ada kriteria imam, ada kriteria makmum, ada kriterianya. Nah, sholat ini kan merupakan tata cara. Nah, seperti itulah pola praktis. Iya, namanya sholat. Iya, di mana saja kan bisa sholat berjamaah.
Itulah gambaran rahmatan lil alamin tadi, universal. Tidak harus membentuk suatu negara. Dan yakinlah itu nggak akan pernah tercapai. Karena memang tidak menurut sunnah, akan selalu mengalami kegagalan. Tidak menurut sunnah Rasul. Tidak pernah Rasul mencontohkan itu. Dia hanya mencontohkan suatu masyarakat yang saling selamat menyelamatkan, yang diwadahi dengan jamaah. Coba kita perhatikan Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Wa zkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmati ikhwana. Berpegang teguhlah kamu kepada tali perikatan Allah ini, yaitu Al-Quran Sunnah Rasul, secara berjamaah. Jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Syukuri kamulah nikmat ajaran ilmu Allah ini, yang mana sebelumnya kamu dalam kondisi a'daan, antagonis, saling menyaci, saling mengintip kesalahan. Tapi dengan ajaran ilmu Allah ini dipersatukan kolbu manusia tadi. Dengan itu mereka bersaudara, ikhwana, bersaudara. Apalagi kita hubungkan nanti surat Al-Hujurat ayat 10 kalau nggak salah, innamal mu'minuna ikhwana aslihu ahwai bainahum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, antara satu dengan yang lain saling bertanggung jawab. Nah, itulah yang mau dituju, saling bertanggung jawab. Atau kita lihat contoh praktis lain. Seperti kalau kita lihat kehidupan lebah. Lebah ini satu komunitas yang saling bekerja sama. Sifat lebah ini mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik. Kalaupun dia tinggal di ranting, mereka membuat rumah di ranting, di pohon, mereka tidak pernah merusak pohon itu. Tidak pernah merusak. Nah, seharusnya kita orang-orang beriman ini, di mana kita tinggal, jangan dirusak. Namanya lah rumah kita, jangan pula dirusak. Seperti kita lah di Indonesia ini. Indonesia ini rumah kita, tempat tinggal kita. Di sini kita dilahirkan, di sini kita dibesarkan, hidup, cari makan di Indonesia ini. Peliharalah, jangan dirusak. Kalau ada kesalahan-kesalahan, sama-sama musyawarah memperbaikinya. Jangan saling memaki, adu domba dan lain-lain segala macam. Begitu kehidupan lebah. Itu ada Rasul menjelaskan perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Mereka mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik, madu, sehingga madu ini bermanfaat untuk seluruh orang, semua orang. Kalaupun mereka hinggap di satu ranting, mereka tidak pernah merusak itu. Karena memang itu tempat tinggal mereka. Dan tidak pernah mengganggu kalau dia tidak diganggu. Kemudian mereka hidup bekerja sama. Lebah tadi. Kalau kita perhatikan, di sarang lebah itu semua bergerak gitu ya. Bergerak membangun rumahnya. Ada yang macam-macam tugasnya, berlain-lainan tugasnya. Ada yang mencari
mencari cairan bunga tadi yang diistilahkan dengan nektar. Nektar ini cairan yang ada di bunga tadi yang memiliki kadar gula yang tinggi, baik bunga buah-buahan dan lain-lain. Nah, ada yang bertugas mencari itu, dan itu dibawa ke sarangnya. Artinya lebah ini kerjasamanya kuat, saling mengokohkan. Nah, seperti itulah seharusnya orang yang beriman itu, seperti itulah seharusnya orang Islam tadi. Nah, itulah contoh-contoh yang diberikan oleh Rasul dan Quran. Jadi kalau namanya jamaah, ya di mana saja kan boleh. Pemerintah juga nggak pernah melarang membentuk jamaah. Tidak pernah melarang, bahkan diberikan ada undang-undang kebebasan berserikat. Tapi pula janganlah pula mengerecoki, jangan mengganggu, jangan merusak. Tapi sesuai dengan Islam itu sebagai tata cara yang mendamaikan, ikutilah seperti tata cara Islam tadi yang harus mendamaikan dan mensejahterakan. Nah, itu yang perlu kita pahami, bagaimana kita membangun, katakanlah Indonesia ini sebagai rumah kita, dengan kita mayoritas Islam, mampu membangun negara kita Indonesia ini supaya sejahtera, aman, dan selamat, nyaman ya kita tinggal di Indonesia ini. Nah, masih ada lanjutan pembahasan tata cara Islam sebagai tata cara mendamaikan ini, akan ada lanjutannya. Namun untuk saat ini demikian dulu. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah tawakkalna wa ilaihi masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.